Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sumringah, salam kreatif untuk semua warga Desa Prajekan dan sekitarnya. Jumpa lagi bareng saya Andri Debleng di program acara Jagong Kreatif Desa Prajekan. Hari ini kita berada di rumahnya Mas Jais, tepatnya di Dukuh Mening, Desa Prajekan. Kita tahu Mas Jais ini adalah seorang yang kreatif dan nyeni, begitu saya pikir. Jadi Mas Jais ini saya kenal itu seorang yang penyayang tanaman, kemudian penghobi bonsai, dan satu hal, Mas Jais ini punya tingkat sosialitas yang tinggi kepada seluruh warga sekitar sini. Jadi apa yang dapat kita petik dari Mas Jais hari ini adalah hal yang sederhana bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Contoh yang ada adalah di depan saya ini. Ini adalah bonsai kelapa dan saya pikir bentuknya sangat artistik. Kemudian ada beberapa hal yang kita bisa petik dari bentuk semacam ini. Yang pertama adalah satu dari sisi hobi. Saya melihat bonsai kelapa ini memiliki sisi kesenangan yang luar biasa. Jadi kita sambil duduk, kita sambil minum kopi, kita melihat sesuatu hal. Dan ini sebuah karya seni yang luar biasa menurut saya. Kemudian yang kedua dari sisi ekonomi. Saya pikir melihat dari penampakan bonsai ini bisa dikembangkan, dan saya pikir akan bisa menambah income untuk Mas Jais mungkin, atau bahkan audien atau pemirsa yang kebetulan juga tertarik untuk mengikuti jejak dari Mas Jais ini. Oke, secara kebetulan Mas Jais ini juga salah satu anggota saya di Karang Taruna Suryo Pandowo Desa Prajekan. Jadi saya tahu bagaimana Mas Jais berproses. Dia mulai berproses pagi sampai malam dan seperti tidak mengenal waktu. Artinya memang ada totalitas yang luar biasa dari sisi Mas Jais mengenai bonsai kelapa, atau yang lebih populer disebut bonkla ini. Kemudian Lur, ada satu hal lagi, bahwasanya jika kita melihat dari perkembangan di luar Desa Prajekan, saya lihat di kota-kota besar seperti Bekasi, Jakarta, betapa bonsai kelapa ini sudah jadi komoditas. Artinya setiap rumah tanpa ada bonsai kelapa itu menjadi sesuatu yang kurang menarik menurut saya. Jadi saya lihat trendingnya bonsai kelapa mulai menjamur, dan ini harapan saya ke depan, bonsai ini akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya harapkan juga dengan kreativitas ini nantinya seluruh warga Desa Prajekan bisa memanfaatkan momentum bonsai kelapa. Apalagi waktu pandemi kayak gini, kita dituntut bekerja dari rumah, kita dituntut di rumah, kita dituntut physical distancing, kita harus menjaga jarak. Artinya dengan ini kita akan jadi sebuah kegiatan yang luar biasa tentunya untuk mengisi kekosongan atau hiburan sekaligus bernilai. Oke, untuk selanjutnya sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada seluruh pemirsa yang ada di Desa Prajekan, khususnya ataupun yang di luar Prajekan, yang di Ponorogo, di Hongkong, di Taiwan, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube Prajekan Sumringah, atau juga memberikan jempol kalian kepada fanpage Prajekan Sumringah. Oke, untuk mengetahui apa aja seluk-beluk atau kemajuan yang ada di Desa Prajekan. Oke, selanjutnya kita kembali ke topik bonkla ini. Di samping saya sudah ada Mas Jais. Nah, ini adalah kreatornya, Lur. Kreatornya Mas Jais ini. Jadi
Nggih, monggo arep dikopi, Mas. Dikopeni sih. Ya. Artinya inilah kreator dari pembuat bonsai kelapa ini, dan kita akan coba ngobrol-ngobrol seberapa sih prosesnya, kemudian apa itu pasarnya, segmentasinya bagaimana. Nanti tentunya kita akan ulik, dan harapan ke depan ini akan menambah kasanah dunia kreatif di Desa Bracikan. Oke, sugeng sonten Mas Jais. Sugeng santon Mas Andre. Nah, ini juga anggota aku lho, jadi anggota Karang Taruna, tapi saya sangat menyukai karena tiap saya kesini ini saya selalu dicuekin kan gitu. Dicuekin artinya, tapi cuek dalam tanda positif lho. Positif artinya aku kesini dan tiap hari Mas Jais tuh ngulik kelapa ini, dan ya saya akhirnya cuma mau nonton aja kan gitu. Tapi saya akui jempol, ini kreativitas yang dahsyat dari warga Desa Bracikan. Oke, langsung mohon Mas Jais, kita akan tanya-tanya tentang piye sih Mas jarane kok bisa menyukai bonsai kelapa ini. Sumber itu dari mana, terus apa inspirasinya kira-kira? Gini Mas ya, ini awalnya saya dari temen ya, waktu ke rumah temen tuh lihat bonsai kelapa itu. Delok bonsai kan Iya. Kelihatan unik, terus gimana nih caranya kok kelihatan aneh gitu. Terus saya pelajari, saya tanya, terus saya lihat di YouTube. Nah, ternyata di situ banyak. Ya, akhirnya saya menekuni itu. Emang dari dasarnya saya sudah menyukai tanaman sebangsa bonsai. Dulunya selain bonsai kelapa adalah yang lainnya. Oh, jadi memang Mas Jais ini pertama kali dia tandang atau bertamu ke rumah temennya itu di mana Mas? Temennya itu? Temennya di Jombang. Oh, Jombang. Jadi iya. di luar Ponorogo lur. Artinya di Jombang memang kebetulan sudah ada Mas Jais pas dolan. Waktu itu urusan apa Mas ning Jombang? Kok ketemu Jombang iki? Urusan apa kuwi? Golek apa? Dolan Mas. Dolan apa golek duit? Oke, jadi Mas Jais itu kan yang saya tahu itu pekerja keras. Selain ngurusi bonsai, dia juga seorang supplier kelapa kan gitu. Mungkin waktu dia nyuplai kelapa atau nyari-nyari istilahnya bahan, dia berkunjung ke rumah temene maksud saya, dan dia melihat temennya itu memamerkan bonsai kelapa kok koyoke apik. Terus akhirnya Mas Jais ini tertarik, terus buka-buka artikel di YouTube. Oh, ternyata seperti ini, dan akhirnya dimulai. Oh, Mas, aku arti kok meneh Mas. Yeah. Dari permulaan ini artinya kesulitan pertama kali apa Mas kira-kira? Iki goleki bibite apa, cara nandure, itu kesulitannya apa kira-kira? Kalau kesulitan yang modal kecil gini Mas ya, itu Iya. bahannya langka. Kalau cara prosesnya sih sama Sama ya. Iya. Tapi persentase hidup Mas, persentase hidup misalnya 10 bathok kambil ki kira-kira selama berproses ki sing urip pira-kira teko? Persentasenya 50-50 Mas. Oh, 50-50. Jadi apa ya? Di antara 10 ada peluang mati 5 no Mas Iya. ya. Tapi kalau kita nyarinya sudah ada tunas itu ya 90%. Oh, gitu. 90%. Oh Ya, iya. tapi sulit-sulit enak Mas ya. Walaupun sudah hidup itu kan belum tentu nyampe pecah daun itu normal hidup itu sulit tuh. Ya, Soalnya ya ada aja lah, mulai dari pangkalnya itu ada penyakitnya, salah ngasih air, Oh, atau gitu ya. kena panas, ya gitulah. Oh iya. Oke Mas, dilanjut. Aku takon meneh. Kira-kira Mas, ini media tanam yang cocok tuh menggunakan apa? Pasir, apa tanah liat, apa? Kalau saya lihat di sini pasir ya. Ini apa kira-kira media tanamnya? Ini media tanamnya sebenarnya itu semuanya bisa Mas, tapi Bisa, saya lebih bagus saya kira itu media pasir dicampur tanah sedikit sama sekam. Oh, jadi gini lor, untuk media tanam buat pemirsa yang pengen coba untuk mempelajari budidaya bonsai kelapa ini medianya adalah pasir dicampur tanah dan ada sekam.
Tuh, nyapa Mas waktu diwehi sekam? Artinya itu sekam itu dibakar atau sekam itu dibiarkan saja kan gitu? Itu yang lebih bagus itu sekam yang udah dibakar Mas. Itu Oh, kan iya, ya iya. buat apa itu? Pertama itu kan biar nggak terlalu berat. Ya, yang enaknya tapi itu ada unsur oksigen ya kandungan dalam tanah itu kan. Oh iya ya, jadi tanahnya ya. Iya. Wah, apik temen ya. Oke Mas, untuk tanya-tanya selanjutnya terkait hari ini sudah kira-kira koleksinya wis piro ya Mas? Dan ada kira-kira untuk jadi kayak gini butuh berapa bulan wis gitu aja. Ini sampelnya aja. Sampelnya lur. Nah, tentu yang lain akan variatif waktu dan timingnya untuk proses pengerjaannya. Ini kira-kira butuh berapa lama untuk membuat ini? Yang ini kira-kira 7 bulan ini Mas. Wah, luar biasa, butuh keteladanan luar biasa. Cuwu wilik lur, 7 sasi cuwu wilik nek kira-kira ditandur ning apa kuwi Mas, ning dibiarkan di alam terbuka kira-kira wis gede ya sampe. Udah itu wis gede Mas, kira-kira kena tinggi iyop-iyop. Nah, artinya apa? Artinya secara umum tanaman ini sudah mengkerdil, jadi sudah memang sudah layak untuk disebut bonsai gitu ya. Terus mau tanya-tanya lagi Mas tentang koleksinya tadi berapa? Ini belum dijawab iki. Kira-kira enak 100, 200, 1000 kan ngono. Ini kalau dari awal itu susah ngitung Mas, mungkin ya sekitar 200-an lebih lah. Luar biasa lur. Nah, Tapi ya alhamdulillah saya iseng-iseng itu belum selesai, belum nyampe finish, ada yang minat, ya saya lepas. Benar saya itu masih eman ya. belum eman rela, ya. masih Oh, eman, eman. pengen jadi 100% itu, Oh, tapi ya. ya gitulah, banyak peminat. Iya lur, luar biasa lur. Artinya barang ki sik sakjane urung siap disugone tapi wis dituku seperti itu. Berarti kan artinya seperti yang saya bicarakan di awal tadi, ini punya potensi pasar yang luar biasa. Jadi monggo lur bagi pemirsa baik yang ada di Pracekan, di luar Pracekan, di Hong Kong, di Taiwan ataupun di Zimbabwe sana, mungkin kalau pengen mengembangkan ini monggo silakan. Artinya tadi Mas Jais sudah membuka bahwasanya medianya tadi sudah diaturkan bahwasanya media pakai pasir, kemudian tanah, kemudian ada sekam. Oh ya Mas, untuk bibitnya Mas, kira-kira bibitnya kelapa ini golek ning ndi lah Mas? Ning pasar apa ning toko-toko sebelah kan ngono? Artinya saya pengen tahu juga kok iso nek kambil sakmene dan ternyata hidup iki kira-kira golek ning ndi benihnya. Ceritanya panjang ini Mas. Oh, wes intine kok ngendi ngene wes gitu aja. Iki anu Mas ya, nek sak mau niat golek angel Mas ya. Oh gitu ya. Tapi jelalai waktu ngobrol-ngobrol itu ada teman, Mbah, tempatku ada gitu. Pernah saya tuh muter Pacitan sampai Trenggalek sampai Kediri gitu. Iya ya. Yang modal kecil gini sulit. Tapi ini alhamdulillah kebetulan dari temen ini ngobrol-ngobrol. Oh iya ya. Dapat ini. Terus itu sekarang udah jadi langganan saya Oh, gitu. tapi artinya untuk ketersediaan ya. Artinya nek sampean misalnya kentekan batok iki yang akan ditanam, artinya golek gampang Mas ya. Kalau itu masih hidup ada lah. Oh, Kalau gambarnya gitu. nggak tahu soalnya. Oh, berarti rada angel toh kan. Angel. Rada angel. Artinya gini lur, diperlukan juga link sing tukang lumpukne batok kambil iki untuk kita ambil. Jadi ini bukan karya gratis lur. Mas saya tetap kulaan kan ngono. Lah nek ora kulaan saya beli nanti kalau ada yang kecil. Ah, monggo. Artinya pemirsa sing duwe kambil cuwilik gak iso dinikmati, monggo nanti bisa di apa itu? Bisa distorkan ke Mas Jais. Nah, ini iki apa Mas iki, Mas? Ini yang cabang 2 Mas ini Mas. Ini Oh, ngono Mas ya. ini bikinan Mas, bukan alami yang ini. Oh, begitu. Ini kok iso nyabang loro piye iki ceritane? Bagaimana Ya, prosesnya? prosesnya itu ya bejo-bejan atau mungkin ya bisa gitu loh. Soalnya saya pernah nyoba itu 5 Mas ya. Saya nyoba, saya bikin cabang kayak gini, 2 yang bisa cabang, yang lainnya Enggak bisa. Enggak, Artinya iki perlu takdir yang indah no ya. Iya, Intine iya. ngono ya intine. Iki dadi ngene lur, bahasane iki nek pengen gawe cabang loro iki tergantung amal dan ibadah kita masing-masing kan ngono lho. Berarti kan nek iso loro berarti amal ibadah Mas Jais wis apik ngono. Aku rong iso gawe rong iso. Berarti Muga-muga, amin. Oke, terus
Mau tanya lagi Mas, ini terkait, oh ya ini saya lihat ini kok warna batok kelapanya tidak lazim ini diproses piye Mas? Ini di pelitur apa ya apa lagi? Prosesnya diamplas Mas ya. Diamplas, Terus habis itu di pelitur. terus dicat lagi. Ini sebenarnya belum sempurna ini Mas, harus apa itu anti gores ada tapi belum sempat itu gitu. seharusnya terakhir tuh anti gores itu biar ya sempurna lah. Oke Lur, itu tadi setelah kita lihat dari beberapa koleksinya. Kira-kira Mas, enek koleksinya berapa Mas? Coba sing unik dan kira-kira bisa memberikan inspirasi kepada pemirsa Perajikan Sumringah TV ini. Kira-kira apa? Coba bisa Ada Mas, diambilkan. ini kebetulan ada peminat yang minta tolong Mas bonsainya ditaruh media air yang ada. Oh, bisa digoreng nih Mas. Coba. Bisa ini. Tak apresiasi coba. Piye bentuknya? Tapi sayang Mas, ini akuariumnya belum sesuai yang saya pesan. Kecil. Mau Luar biasa Lur. Ini adalah salah satu jenis bon kelayang lain. Jadi artinya tidak melulu neng media pasir ya Mas. Artinya di air pun bisa Mas ya. bisa. Ya ini Lur. Kalau di media air itu akarnya lebih lebih sehat Mas. Tuh sehat. Iya. Enggak mempengaruhi pertumbuhan Mas. Nanti gampang mati atau gampang piye itu enggak ya. Kalau di media air itu akarnya bagus, cuma daunnya kurang hijau gitu. Nah ini Lur, ini saya akan mendekatkan kepada panjenengan semua ini loh. Ini jadi dia ada ikannya. Iya Lur, apik gak? Apik toh. Apik ya gawe apa tukuan ngono. Iso tuku nyamene ngene Pak Jais ngono. No. Nah. Oke Mas, saiki pertanyaan selanjutnya ke pertanyaan yang lebih sensitif. Artinya lebih sensitif itu tentunya terkait segmentasi karo harga. Kira-kira Mas, dari karya-karyanya sampean di hari-hari ini kira-kira itu sudah ada yang laku ya? Itu kemana itu sirkulasinya? Ngubengin yang dia? Itu kalau yang dekat antar kota itu Madiun ya paling. Madiun, terus Kalau sekitaran sini ya ada. Terus ya luar kabupaten selain Madiun itu ada Trenggalek sama mana itu Nganjuk ada. luar pulau? Luar pulau masih dua Mas. Oh, dua. Neng di kuwi, Mas. Itu di Kalimantan itu. Wow, keren Lur. Artinya bonsainya wis teko Kalimantan. Artinya wonge mbuh lho kuwi. Wis teko Kalimantan apa urung? Tapi bonsainya sudah sampai Kalimantan. Oh iya Mas. Inti sari lagi saya pengen tanya kira-kira harganya berapa Mas kira-kira untuk bisa mengkoleksi satu buah bonsai ini. Kira-kira umpama aku arep tuku no, kira-kira aku kudu ngrogoh duit pira kok kantongku. Artinya terjangkau atau enggak, atau mungkin dulur-dulur penikmat Perajikan TV itu bisa melihat kira-kira kok regane tiba apik aku tak melu-melu gawe. Kira-kira regane pira Mas kira-kira? Regane sing paling rendah Mas ya. Iya. Yang pernah saya jual itu 350 itu ya masih 60% lah, Belum 100%. 100% itu. Yo, luar biasa. Kira-kira sing paling larang pira Mas? Wis miliaran apa pira kan aku? Masih tahap percobaan ya. Ini 1.100.000 Pak. Oh, Yang paling 1.100.000. Luar biasa Lur. Itu yang sudah 100%, Nggih. sudah pecah daun, akarnya Ya. bagus, Ya, terus tempurungnya itu kecil, kecil, nungging. akarnya meliuk-liuk, bagus lah intinya. Bagus ya. Luar biasa Lur. Artinya apa Lur ya? Terkadang kita itu menyepelekan sesuatu sing terkadang justru itu memberikan ledakan. Contohnya apa batok kambil Lur. Iki nek mungkin saurunge kita tahu nek bonsai kelapa iki kur nggih gawe areng to nggih adang sego ngono lho. Tapi dengan adanya kreativitas sing barang sepele itu pun bisa bernilai jutaan rupiah. Contohnya seperti ini yang sudah mecah daunnya terus kemudian nungging. Ancen ya. Aku ki bingung, sesuatu yang nungging kok ternyata larangnya apa kan ngono.
Aku ya bingung ngono. Berarti semakin nungging semakin asik ngono Mas ya. Saya jengking saya asik lur ngono. Heeh, saya larang ngono. Intermezzo lur, ini berarti hal semacam ini bisa menyentuh sampai nilai 1.100.000 luar biasa. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir kira-kira Mas, kira-kira ada pesan khusus nggak buat warga desa Prajikan khususnya utawa generasi muda khususnya yang tergabung di Karang Taruna Suryo Pandowo Desa Prajikan itu kira-kira apa pesannya dengan aktivitasnya panjenengan mengenai bonsai ini? Istilahnya ada di wong nom ki sing kreatif apa ya apalah itu coba Mas pesan-pesannya untuk audien khususnya generasi muda Desa Prajikan ini. Ya, pesan saya bagi seluruh warga Prajikan ya, kalau bisa itu manfaatkanlah apa yang belum pernah diciptakan orang di sekitar kita, yang dulunya nggak begitu mengenal, jadi mengenal, jadi berharga. Ya itulah, nanti kita kan dapat menjadikan suatu pekerjaan. Nantinya kita dapat uang lah gitu. Sumbang sih ekonomi ya lor. Itu pesannya luar biasa saya pikir dari Mas Jais. Intinya pesan kepada generasi muda atau seluruh warga mungkin kita nggak salah untuk berpikir kreatif, kadang berpikir simpel tapi ternyata mengena. Artinya apa? Kita janganlah meremehkan barang-barang di sekitar kita itu. Koyok kita sudah menjustifikasi atau ngejas bahwasanya iki barang ini ora berguna, tidak bernilai. Oh tidak, tapi artinya justru dari batok kelapa ini saya bisa menimbulkan potensi ekonomi yang dahsyat. Kemudian ada pesan lagi, intinya kepada seluruh warga khususnya pemirsa di channel YouTube Prajikan Sumringah TV, intinya ciptakan terus, berkreasilah sampai kita benar-benar bisa menciptakan bentuk-bentuk yang mungkin dirasa ini adalah bentuk-bentuk baru atau bentuk-bentuk yang mempunyai kekinian, bentuk-bentuk yang aneh, unik, estetik mungkin seperti itu, sehingga nantinya kejadian semacam ini atau proses semacam ini bisa menimbulkan pundi-pundi rupiah ke kantong kita. Tentunya nek saya berhitung sepelenya saya bisa jual 20 bonsai kelapa, artinya dengan penghasilan ini saya sudah bisa beli motor baru. Lor ya. Oke. Luar biasa. Saya pikir ini adalah suatu hal yang patut kita tiru, patut kita apresiasi. Tentunya dengan semangat dan daya kreativitas yang membara ini, seyogyanya ini akan membawa motivasi kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan potensi, dan mengembangkan kreativitas, tentunya kepada hal-hal yang lebih positif dan bernilai. Oke, sebelum saya tutup nanti saya mengingatkan kembali kepada seluruh pemirsa untuk jangan lupa subscribe di channel YouTube dari Prajikan Sumringah. Kita akan menggelar satu event yang mungkin ini event yang mungkin event gimana ya, saya ngomong wong eventnya Karang Taruna sendiri. Nanti intinya Karang Taruna akan mengadakan event menanam pohon tabe buyat, jumlahnya 1000. Itu nanti akan ditanam di 14 titik di seluruh desa Prajikan, dan itu sebuah program nantinya dari Karang Taruna kepada divisi lingkungan hidup, terutama yang digawangi oleh Mas Nur Wakid. Tepuk tangan nih Mas Nur Wakid. Itu nanti ke depan harapannya desa Prajikan itu akan jadi desa taman. Artinya desa Prajikan adalah taman besar. Nah, taman khususnya itu ada di Taman Sumringah Desa Prajikan atau lapangan. Harapannya nanti 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, bunga itu akan mekar, berbunga di setiap sudut gang-gang, dan itu akan menjadikan desa Prajikan lebih estetik dan indah. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke Lor, sampai ketemu lagi. Nah, itu nanti
kita akan datangkan narasumber kedua, yakni dari divisi lingkungan hidup, Mas Nur Wakid, nanti terkait program-program di Tandur Sumringah itu. Dan saya pikir itu program yang luar biasa, menanam tabebuya 1000. Saya pikir itu nanti wajib kita apresiasi. Oke Mas, sekian Mas ya. Terima kasih atas informasinya, motivasi dan lain sebagainya. Oh ya Lur, tunggu kehadiran kami di Jagung Kreatif selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang kreativitas, ngomong-ngomong tentang kesenian, ngomong-ngomong tentang kebudayaan, ngomong-ngomong tentang apa saja hal yang menarik dan kita kupas khususnya di Desa Prajikan. Oke, sampai ketemu di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sumringah. Mugia tinerpo menggah ing bumi Prajekan samono. Roning mbok Sri kang kasemburing maruta, kalembak lembak lir kadya ombak ing samudra. Sang daya mring warga mangya mulya, manunggaling punggawa desa menggah kawula nyawijikaken tekad ambangun praja. Sineratan puji mring Kang Maha Kawasa, mrih kang cinipta dadya kang jinangka teka, yekti ambabar Prajekan Sumringah, bingah ugi kebak ing rahmah. Kabeh para warga padha bungah, desa ayem tentrem makmur mukti wibawa. Desa Prajekan ngalor ngulon saka kutha Ponorogo, gayen awakmu bingung kuwi isih Kecamatan Sukorejo. Sumringah syukur mring kersane ngalah Prajekan Sumringah, ana dukuh krajan Karang Mening Pacar Asem Kandang Jatisari, kabeh gandeng ayu-ayu kuwi wis pasti. Yo Prajekan terus maju, Prajekanku ayo maju. Prajekan terus maju, Prajekanku ayo maju.